Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Teknisi Gebang. Untuk kali ini ada handphone Oppo A5F A5s. Jadi handphone ini tuh kata usernya sendiri, handphone tiba-tiba mati sendiri. Ini coba saya lakukan pengecasan, tidak menampilkan gambar, tapi di sini untuk arus ampernya itu 0,6, mentok ya segitu. Jadi bagi teman-teman yang mengalami kasus seperti ini, coba lakukan hal dasar terlebih dahulu. Bagi teman-teman coba ya maksimalkan pada bagian baterainya terlebih dahulu lah. Jadi ini tadi untuk SIM yang udah saya lepas agar mempersingkat waktu, jadi untuk videonya itu saya dipercepat ya, karena untuk proses pelepasan penutup belakang ini agak lumayan lama, bisa makan ya hampir 5 menit lah. Untuk pelepasannya sendiri di sini kita menggunakan plastik tempered glass sama cairan ajaib ya, yang tadi saya kasih sedikit demi sedikit biar lemnya itu tidak terlalu melekat. Mungkinan handphone ini udah pernah dibongkar juga sih. Kita lepas terlebih dahulu pada bagian soket fleksibelnya. Ingat, ketika ngebongkar ini harus hati-hati karena di situ ada fleksibel fingerprintnya, jangan sampai kerobek. Nanti kalau kerobek ya bisa nombok. Ini sedang proses pelepasan bagian casing belakangnya, agak lumayan lama juga. Ya, setelah itu tadi ada ketinggalan kayaknya, ketinggalan baut satu. Kita angkat, ini dia. Setelah dilihat dari mesinnya, ini handphone belum pernah diservis ya, karena disitu masih ori semua. Jangan lupa untuk semua soket yang menempel di mesin harus kita lepas terlebih dahulu. Kalau ada debunya juga boleh kita bersihkan menggunakan thinner agar lebih maksimal. Setelah itu coba lakukan pengecekan baterainya, apakah tegangannya itu sudah memenuhi syarat atau belum. Ya, setelah dicek di sini tegangannya itu 3,8. Ini seharusnya bisa nyala ya. Untuk baterainya sendiri masih cukup bagus. Minimal tegangan itu harus 3,6. Coba kita menyalakan handphone ini, apakah berhasil? Wah, ini ternyata tidak berhasil guys. Ini sudah saya coba ditekan berkali-kali, tetap saja nggak ada respon sama sekali. Agar lebih maksimal baterainya itu, coba kita lakukan suntik tegangan terlebih dahulu. Biasa ya, kita menggunakan alat khusus untuk suntik baterai. Jadi kalau alat ini kan tanpa harus bongkar baterainya, tinggal kita pasang deh sesuai dengan soket yang ada di mesin. Ini kayaknya susah masuknya deh, saya belum terbiasa ya, sepertinya agak susah sedikit. Ini dia, ketika indikatornya itu warna merah berarti baterai ini sudah masuk. Setelah itu nunggu sampai beberapa menit agar baterai ini benar-benar maksimal. Setelah nunggu beberapa menit boleh kita lepas. Setelah itu kita pasang kembali seperti sedia kala. Untuk soket baterainya coba lakukan pengecasan ya.
Ternyata tidak ada respon sama sekali. Tetap ya, ini gambarnya kok nggak nampil, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Untuk diraba pada bagian mesinnya itu nggak panas. Ini kenapa gitu, why? Ya, oke guys, jadi kita lanjut. Jadi ini handphone sebelumnya itu kan HP ini tiba-tiba mati sendiri. Hal yang pertama yang perlu saya lakukan ya harus memaksimalkan baterai terlebih dahulu ya. Setelah kita lakukan hal dasar, coba kita cek kembali pada bagian tegangan baterainya. Di sini untuk baterai menunjukkan 3,8. Seharusnya itu handphone ini pasti bisa menyala ataupun pengecasannya itu masuk guys. Terus kita coba dinyalakan kembali. Ini tidak ada respon sama sekali. Pas ketika dicas juga, coba kita lakukan pengecasan. Tuh. Untuk pengecasan sendiri ya ini tidak ada gambar sama sekali. Terus juga ampere menunjukkan 0,6. Kalau mesin yang normal itu kan ketika proses pengecasan pastinya itu lebih dari 1 ampere kalau mesinnya itu normal. Tapi saya coba sudah melakukan hal dasar, cabut soket, semua soket yang ada di mesin sudah saya lepas, kemudian pasang kembali, tetap saja tidak berhasil. Mari kita cek dulu kondisinya pada bagian mesinnya guys. Dilihat dari mesinnya sih masih lumayan bagus, kayaknya belum pernah dibongkar. Kita bongkar terlebih dahulu. Ini salah ya. Ya. Boleh kita lihat dulu pada bagian IC MMC nya ya. Dilihat dari mesinnya itu ini masih ori ya, belum pernah dieksekusi. Nah setelah dilihat sebaliknya, ini pada bagian IC CPU dengan IC MMC ya, di sini belum pernah ada bongkaran. Jadi ini belum pernah diservis sama sekali. Pas ketika dihubungkan ke komputer, ternyata guys untuk Qualcomm-nya itu terdeteksi. Itu kenapa coba? Kalau ada ciri-ciri seperti itu kan biasanya dari IC eMMC-nya yang bermasalah. Ya solusinya ya kita coba lakukan rebal. Kalau nggak rebal ya ganti. Kalau rebal yang nggak berhasil ya ganti IC eMMC-nya. Jadi ini tuh sistemnya tidak mau bekerja. Kalau buat bagian CPU sih masih bekerja. Jadi fix ini bisa jadi dari IC eMMC-nya yang bermasalah. Tadi sudah dihubungkan ke komputer, tetap saja terdeteksi Qualcomm-nya. Seharusnya itu kan ketika HP normal itu Qualcomm-nya kan ketika dicolokin ke komputer pasti tidak terdeteksi gitu. Tapi HP ini terdeteksi guys. Oke guys, nanti next deh kita lanjut untuk perbaikan IC eMMC-nya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua sebagai teknisi pemula. Terima kasih, salam
teknisi pemula.